diagram. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ada dua diagram, yakni diagram batang dan juga diagram garis, ya. Bu Nabila sebutkan PP-nya dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan, ya, dan menyajikan sebuah data pada tabel ke dalam sebuah diagram batang dan juga diagram garis. Sekarang Bu Nabila minta semua buku matematikanya dikeluarkan. Bu Nabila akan mulai dari awal, mulai dari bagaimana cara, ya, menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, seperti contoh soal kemarin, data itu bentuknya seperti ini, ya, dia belum urut. Makanya kita harus belajar bagaimana cara membaca dan menjadikan data yang ada ini menjadi dalam sebuah tabel agar bisa ditafsirkan dan bisa disajikan dalam bentuk diagram. Kalian lihat dulu. Diketahui data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut ini. Nah, perlu kalian ketahui ya, data ini ada angka 7, 6, 8, 8, 7, 9, 6. Bila kemarin minta untuk membuatkannya atau mengurutkannya dengan bentuk lurus, ya. Jadi kalian lihat dari data ini ada angka berapa saja? Ada angka 6, 7, 8, 9. Maka kalian tulis dulu itu data angka itu. Kemudian baru kalian buat lurus. Cara membuat lurusnya silakan dimulai dari angka yang pertama, angka 7. Berarti letakkan di tabel angka 7. Seperti itu. Kalau seperti itu nanti tidak akan ada angka yang terlewat dan datanya akan lebih valid daripada harus kalian cari dulu 7 ada 1. Takutnya ada yang tidak. Itulah banyak setiap nilai ulangan pada data, mulai dari ulangan yang paling kecil. Untuk lebih memahami, Paham ya untuk cara menyajikan data dalam bentuk tabel, sudah paham? Setelah itu, setelah dalam bentuk tabel, kemudian membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, ya, dari tabel yang sudah terbentuk, ya. Kemudian kalian diminta untuk menyajikannya dalam bentuk diagram. Diagram kemarin, dan kita minta ada dua. Kita pelajari ada dua diagram. Diagram tabel dan juga diagram batang dan juga diagram garis. Untuk dua diagram ini sama, yang membedakan adalah kalau tabel itu bentuknya kalau batang itu bentuknya seperti batang. Tapi kalau garis kita tarik garis. Paham ya? Paham. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, sekarang Bu Nabila ingin memberikan kalian latihan secara berkelompok LKPD. Akan ada 3 anak di setiap kelompok. Bu Nabila sudah fotokopi 10 lembar, ya. Ada 3 anak nanti setiap kelompoknya. Tolong nanti setelah Bu Nabila kelompokkan, silakan kalian langsung berkelompok, ya. Ini Taskia, Solena, Arfan, Uki, Silena, Rehan, Lutfi, Sima, Dava, Nadia, Afrin, Alwi, Valena, Cantika, Bilkis, Nabar, siapa ini? Kinar, Lisan. Kemudian Mika, Gavin, Zain. Kemudian Naila, Mirza, Salma, Gibran, Mahira, Zahra, Arshifa, Ulia, dan Lia. Pas ini.
Dari tabel ini, dari diagram batang ini, kita bisa membaca datanya bahwa buku cerita ini ada apa peminat ini? Oke, jumlah buku yang dipinjam. Buku cerita jumlah peminjamnya adalah sebanyak 20 buku. Kemudian buku pelajaran sebanyak 10, ya. Kemudian majalah 15, kamus 5, buku pengetahuan ada 15. Bisa? Bisa. Sekarang saya minta kalian melakukan refleksi. Refleksi dari ini. Nah, ini saya minta satu anak untuk ke depan. Saya ingin anak ini melakukan refleksi atas apa yang mereka rasakan ketika melakukan pembelajaran ini, ya. Silahkan boleh Mahira ke depan. Bocok. Hadap sama. Dan sekarang Nabila tanya bagaimana? Sebutkan namanya dulu. Namanya siapa? Mahira. Mahira. Oke. Sekarang Mahira namanya siapa? Nabila. Jauh dari Nabila. Sekarang Nabila mau tanya, bagaimana perasaan hari ini? Baik-baik saja. Kat. Bagaimana perasaanmu hari ini mengikuti pelajarannya? Baik-baik saja. Kalau basement ini, Bu Nabila harus koreksi diri. Pelajarannya Bu Nabila atau caranya Bu Nabila mengajarkan materi. Kamu basement kenapa? Karena bosan. Oke. Sekarang apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Dari pelajaran matematika, apa yang sudah kamu pelajari? Matematika. Apa yang sudah kamu pelajari? Masih udah duduk. Oke, perkenalan namanya dulu. Ya, namanya siapa? Ya, Mas berapa? Mau disuntik? Sudah. Kemudian, wanita kafe siapa namanya? Nabila apa? Nama panjang. Bu Nisa? Nabila. Nabila mau tanya, Nak. Bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini? Bedmut. Senang, ya sama. Jadi Aja. yang kedua, apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Oke, diagram batang. Nyajikan diagram batang ya. Kemudian apa yang perlu kamu tingkatkan? Apa yang perlu kamu tingkatkan dari materi pelajaran hari ini? Apa yang perlu kamu tingkatkan? Apa ya? Mabok. Oke, ada yang tahu? Coba kita membaca diri kita sendiri. Kita mengikuti pelajaran hari ini. Kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan? Apa kira-kira? Belajar. Oke, apa lagi? Belajar. Kemudian ada satu lagi nih, bisa bilang kata kuncinya. Meningkatkan atau memperbanyak latihan. Kemudian apa yang perlu kita kuasai? Apa perlu?
tabel. Sebelum ke diagram, kita bentuk tabel dulu. Ada dua cara ya, ada yang pakai lurus maupun ada yang tidak, terserah. Gunakan cara yang paling mudah. Setelah tabel, kemudian kalian sajikan dalam bentuk diagram, batang atau garis. Ya, baru nanti kalian bisa seperti yang sudah dijawab oleh teman kalian di depan ini. Oke, untuk selanjutnya Mas Zain, untuk selanjutnya materi selanjutnya kita masih akan membahas ini lebih dalam agar kalian lebih paham. Ya, kalau ada soal biar kalian bisa mengerjakan, tidak perlu takut